Haleluya, silakan duduk kembali. Jemaat AOG, senang bisa beribadah minggu dengan kalian. Setelah melewati libur panjang, lalu minggu yang lalu kita sudah mulai beraktivitas. Dan Pastor Bernard yakin bahwa apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita belum selesai. Sepanjang 2 tahun bahkan pandemi kita lewati, mungkin ada di antara kita yang pontang-panting ngikutin pandemi ya. Bukan ngikutin yang kayak gimana sih. Mungkin keluarga kita kena dampak. Keuangan orang tua kita mungkin kena dampak. Atau mungkin ada yang orang tuanya atau anggota keluarganya yang meninggal karena COVID. Atau mungkin studinya tiba-tiba kita harus beralih kan dulu waktu sebelum pandemi kita selalu sekolah atau kuliah itu onsite. Lalu tiba-tiba harus online. Jadi kita lagi menata banyak hal di dalam hidup kita. Nah Pastor Bernard berdoa supaya setiap generasi muda bisa melewati perubahan-perubahan kemarin dengan baik. Dan di waktu-waktu mendatang Tuhan soalnya akan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam dan lewat hidup kita. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri. Oleh karena itu sepanjang ibadah hari ini baik tadi ibadah umum maupun ibadah AOG, tema besarnya sama. Meskipun topiknya beda. Tema besarnya berbicara mengenai doa puasa. Pastor Bernard berharap ketika generasi muda mendengar mengenai doa puasa, semuanya itu antusias. Coba tunjukkan wajah antusias kiri kanan kita coba. Kayak gimana? Iya. Ya jangan ya puasa lagi. Karena kita akan melihat ada sesuatu hal yang hebat. Tuhan kerjakan di tengah-tengah ketika generasi muda merendahkan diri di dalam doa puasa. Lalu kita nanti belajar kenapa sih perlu doa? Kenapa ada puasa? Kenapa kalau ngomong puasa, kenapa gak cukup diet aja? Supaya tubuh kita bagus. Kenapa selalu ada doa? Nah kita akan melihat belajar dari Alkitab kita. Dan momen ini bukan hanya GMS Semarang saja. Tapi seluruh gereja lokal di Jawa Tengah DIY. Termasuk satelit-satelit kita. Semuanya ikut di dalam doa puasa. Dari yang tua sampai yang muda seperti kalian. Kita bersama-sama melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dengan cara kita mempersiapkan diri. Melalui doa puasa. Mari buka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius. Pasal 17. Ayat 14 sampai ayat 21. Mari kita perhatikan kenapa doa puasa itu penting. Kenapa doa puasa begitu harus kita kerjakan bahkan ketika kita masih muda pun. Pastor Bernard dulu belajar doa puasa juga ketika masih seusia kalian. Ya, dan puasa di dalam Alkitab kita selalu konteksnya itu adalah pantang makan atau tidak makan. Memang akhirnya berkembang puasa katanya bolehlah kalau nggak main game gitu ya. Atau nggak nonton drama Korea misalnya atau apa. Ya boleh sih kayak begitu. Cuma kita akan kembali melakukan salah satu yang diajarkan Alkitab. Puasa itu berbicara mengenai pantang makanan atau tidak makan atau skip beberapa jam makan kita ya. Jadi yang biasanya makan 3 kali sehari atau 5 kali sehari. Mungkin kita skip beberapa jam makan. Tapi tujuannya bukan sekedar gak makan. Lalu setelah itu mau buka puasa kita sibuk mau cari buka puasanya makan apa ya. Tapi justru ketika alarm tubuh kita kan lapar nih. Nah pengingat apakah kita sudah betul-betul mengarahkan hati kita ke Tuhan atau belum. Ya, mari kita lihat sama-sama Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu. Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya Tuhan kasihanilah ayan anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ini hati seorang ayah. Atau orang tua lah, atau ibu. Minggu lalu kan Mother's Day juga. Jadi kalau hari ini kita punya orang tua yang takut akan Tuhan. Orang Kristen. Kalau kita punya mereka, cintai dan sayangi mereka. Pastor Bernard kalau orang tua kita gak kenal Tuhan gimana? Isinya marah-marah melulu. Tetap sayangi mereka dan bahkan doakan mereka. Supaya satu saat mereka bisa kenal Tuhan sama seperti kalian kenal Tuhan. Bahkan kalau bisa sama-sama ke gereja Mawar Sharon, ke tempat ini supaya digembalakan. Gak ada pemandangan yang lebih indah selain melihat orang tua dengan anaknya itu sungguh-sungguh ikut Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Mungkin jam ibadahnya bisa beda. Kayak kalian kan jam ibadahnya AOG kan siang hari. Orang tua kita ibadah umum 1, 2, 3 pagi atau siang mereka datang.
Tapi sebuah pemandangan yang luar biasa kalau orang tua kita takut akan Tuhan. Jadi hari ini kalau mereka cinta Tuhan, sayangi, cintai mereka. Gak sempurna sih. Papa mamaku rajin ke gereja, tapi gak sempurna, jelas. Gak ada seorang pun yang sempurna. Apalagi kalau orang tua kita gak kenal Tuhan, doakan mereka. Jadi contoh, jadi teladan yang baik di rumah. Bantu mereka, pijiti pundak atau kakinya papa mama kalau mereka suka dipijit. Dulu Pastor Bernard ingat mamanya Pastor Bernard sebelum meninggal dunia 5 tahun lalu. Pastor Bernard suka pijitin kakinya. Dan kalau sudah mijitin kakinya tuh matanya tuh kayak kriap-kriap terus tidur gitu ya. Ketika kita menjadi anak yang betul-betul menunjukkan sikap kita cinta dan sayang orang tua. Kita betul-betul loh firman Tuhan ngajar begini, hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu dan engkau berbahagia di tanah yang Tuhan berikan. Jadi teman-teman anak muda mau bahagia enggak? Mau bahagia? Kalau mau bahagia hormati orang tua kita. Apalagi tadi kalau mereka belum kenal Tuhan, doakan mereka supaya mereka kenal Tuhan. Karena seperti ayat 14-15, seorang ayah lihat anaknya sakit ayan. Ini sakit ini, gak semua ayan akan begini atau karena roh jahat, tapi khusus konteks dalam Alkitab ini memang karena roh jahat. Kasihan loh, jadi anak itu kalau lihat api, dia itu diseret masuk ke api ya pasti. Kalau masuk ke api, kalau orang tuanya gak pegangin pasti mati. Atau ke air tenggelam. Jadi orang tuanya ini betul-betul berusaha. Betul-betul menjagai anaknya. Pastor Bernard jadi tadi ingat pagi-pagi ketika khotbah. Pastor Bernard anak keduanya Pastor Bernard, Claire waktu usia 1 atau 2 tahun. Waktu sehabis kita sama full timer main getaway di Singapura, hari kedua di Malaysia. Hari kedua itu Claire waktu itu umur 1 atau 2 tahun demam. Lalu pas pulang Indonesia, biasanya kalau Claire demam, kalau diajak guyonan atau mainan itu masih bisa. Ini enggak, ini lemes tidur melulu, diangkat tangannya, turun langsung. Wah kita deg-degan kan, kita langsung bawa ke rumah sakit. Langsung dimasukkan ke ruang gawat darurat buat anak kecil. NICU namanya, NICU. Lalu ditangani, kita orang tua di luarnya Pastor Bernard dengan Pastor Anita kita doain terus. Dunia serasa runtuh kalau lihat anak kita sakit. Jadi bisa bayangkan orang tua ini, ayah ini juga betul-betul. Mungkin dia sudah coba mencari jalan keluar tapi gak ketemu jalan keluar. Tapi pasti ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin. Mungkin hari ini kita gak ngobrol hanya soal orang tua. Karena kalian belum menikah, belum jadi orang tua. Tapi tahu gak teman-teman? Banyak teman-teman kalian, teman sekolah, teman SMP, SMA atau teman kampus. Mungkin mereka gak sakit ayan. Tapi mereka gak percaya Tuhan atau gak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu lebih bahaya daripada gak sakit ayan. Kenapa? Karena sakit ayan kalau orang meninggal di atas muka bumi. Orang itu kan setelah meninggal akan menuju 2 tempat pilihannya, surga atau neraka. Bayangin kalau orang itu belum kenal Tuhan. Jadi ada bahaya, ada penyakit yang lebih bahaya daripada sakit ayan, yaitu seseorang yang tidak kenal Tuhan. Jadi tahukah teman-teman, generasi muda jemaat AOG di sekitar kita itu banyak orang yang membutuhkan Tuhan juga. Jadi orang Kristen gak boleh egois. Yang penting keluargaku baik, yang penting studiku bagus, nilai di raport bagus. Apalagi yang nilainya masih jelek. Belajar dengan baik. Yang penting aku punya gereja Mawar Sharon. Aku di CG, aku punya komunitas. Aku kenal Ciade, aku kenal pemimpin-pemimpin. Udahlah, cukup. Enggak. Jemaat AOG-nya gereja Mawar Sharon gak boleh egois. Masih banyak di luar sana orang yang membutuhkan Tuhan. Oke lah kalau kita gak terlalu paham hati seorang ayah yang tadi cerita, ayah ini berjuang untuk anaknya yang ayan. Tapi tahu gak, di sekeliling kita juga banyak orang yang butuh kasih Tuhan. Mungkin mereka gak sakit ayan. Tapi mereka mungkin benci sama papa mamanya. Mereka bingung ketika studi, mereka gak bisa, nilai mereka jelek, mereka stres. Mungkin mereka dibully. Jangan ikut membuli ya, jemaat AOG gak boleh membuli ya. Justru harus nguatin orang-orang di sekeliling kita. Tapi banyak orang-orang yang butuh Tuhan di sekitar kita. Jadi jemaat AOG Gereja Mawar Sharon gak boleh egois. Tuhan mau pakai kalian satu persatu. Sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Tuhan mau memakai kita. Bahkan tidak tunggu setuanya Pastor Bernard. Meskipun Pastor Bernard masih terlihat muda, ya semoga. Tapi gak usah tunggu setuanya Pastor Bernard. Seusia kalian Tuhan bisa pakai. Nah makanya kenapa kita doa puasa sungguh-sungguh. Karena Tuhan mau melakukan perkara-perkara yang luar biasa lewat hidup kalian. Selagi kalian masih muda.
Lihat kondisi ayah berjuang buat anaknya di dunia ini, ya itulah perjuangan manusia. Entah perjuangannya karena sakit, entah perjuangannya karena apa, karena cacat mungkin. Perjuangannya karena keuangan, pokoknya manusia itu bergumul. Kita pun anak-anak Tuhan gak lepas dari pergumulan. Tapi bedanya kita gak stres karena kita punya Tuhan Yesus. Yang kedua, kita punya komunitas. Orang di luar sana gak percaya Tuhan loh. Orang di luar sana gak punya komunitas yang menguatkan kita. Habis ibadah kita bisa makan bareng, olahraga bareng, nonton bareng. Seneng loh ada komunitas, ada gereja ini. Berapanya yang seneng ada komunitas, ada gereja? Seneng? Tapi wajahnya kok gak seneng? Oh seneng semua ya, kayak terpaksa. Pastor Bernard kenal Tuhan pun bertobat waktu seusia kalian dan bersyukur loh kenal komunitas. Di situ saling menguatkan, di situ saling menghibur. Di situ Pastor Bernard menyadari iya ternyata gak bisa hidup sendirian, perlu komunitas. Tapi orang di luar sana bagaimana? Kasihan mereka. Jadi perjuangan cerita di sini bukan hanya mewakili ayah dengan anak aja. Tapi mewakili generasi muda di sekeliling kita juga, mereka butuh Tuhan. Mereka kadang-kadang diseret oleh iblis masuk ke dalam api, masuk ke dalam air. Mungkin gak api sungguhan, gak air sungguhan. Tapi mereka mungkin berulang kali berpikir mau bunuh diri ketika mereka di kamar itu karena stres lihat papa mamanya tengkar terus. Mereka nangis, mereka merasa sendirian. Butuh jemaat AOG yang ngasih tahu, kamu gak sendirian, ada Tuhan dan ada kita bersama-sama. Mungkin ada anak muda yang stres karena urusan yang lain. Tapi intinya adalah ayat 14 dan 15 dari Matius 17 itu menggambarkan kondisi sekitar kita. Mereka butuh Tuhan Yesus. Mereka butuh Tuhan lewat hidup kita. Lalu perhatikan ayat yang ke-16. Ayahnya ini melanjutkan, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Perhatikan, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Murid-murid Yesus ternyata didapati kurang sakti. Gak bisa ngusir setan itu. Apakah iblis itu lebih hebat dari kuasa Tuhan? Ternyata iblis itu atau kuasa kegelapan itu gak ada apa-apa yang dibanding kuasa Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Coba kita lihat sejenak di dalam Efesus 1 ayat 19. Nanti kita akan kembali ke pembacaan kita tadi Matius. Tapi Pastor Bernard akan tunjukkan kuasa Yesus itu di atas segala-galanya. Efesus 1 ayat 19 sampai 22. Dan betapa hebat kuasanya atau kuasa Yesus bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perhatikan, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Lalu ayat 21, jauh lebih tinggi daripada segala pemerintahan dan penguasa. Dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ayat 22, perhatikan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi gak ada kuasa yang lebih tinggi, gak ada kuasa yang lebih hebat selain kuasa Tuhan Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Lirik berikutnya apa? Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Memang betul loh. Nama Yesus di atas segalanya. Gak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Yesus. Paling mentok, pol itu kuasa Yesus sudah. Jadi kalau iblis tadi yang membuat anak ini sakit ayan, kerasukan. Itu murid-muridnya gak bisa ngusir. Berarti yang salah siapa? Yesusnya atau muridnya? Hah? Atau orangnya yang kena sakit? Atau siapa yang salah? Atau pengkhotbahnya yang salah? Atau siapa yang salah? Yang salah itu pasti manusianya. Yesusnya gak pernah berubah dulu, sekarang selamanya kuasanya itu gak pernah berubah.
Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Lirik terakhir nyanyikan bersama-sama. Nama Yesus di atas galanya. Jadi bukan dari pihak Tuhan yang salah. Pasti yang problem itu manusia. Jadi kalau kita menghadapi pergumulan, tantangan, teman-teman kita mengalami masalah, lalu belum terjadi sesuatu, pasti sesuatunya itu ada hal yang keliru di kita. Apa yang keliru waktu itu di murid-muridnya ayat 17? Maka kata Yesus kembali tadi, hai kamu angkatan yang pertama tidak percaya dan yang kedua sesat. Katakan sama-sama tidak percaya. Katakan sesat. Katakan tidak percaya dan sesat. Jadi dua problem ini nih yang membuat kuasa Tuhan itu gak bisa bekerja. Gak percaya, gak yakin. Ada gak anak muda yang kalau mati lampu lalu lihat bayangan goyang-goyang di rumahnya lalu kita ketakutan? Ada gak yang kalau ke kamar mandi selalu harus ditemani? Harusnya kita yang takut dengan setan atau setan yang takut karena kita? Karena kita anak-anak Tuhan. Atau siapa yang lebih baik takut? Hah? Harusnya kan setan yang takut karena kita, di dalam kita ada Tuhan Yesus. Tapi pada kenyataannya gimana? Kita yang seringkali takut. Mati lampu saja, lihat bayangan goyang-goyang padahal itu tirai jendela rumah kita. Wah, mami. Padahal gak ada kuasa lain yang lebih tinggi daripada kuasa Yesus. Berarti yang problem itu kita. Problemnya apa tadi? Tidak percaya dan sesat. Tidak percaya, kurang yakin. Gak yakin Tuhan nyertai. Gak yakin Tuhan itu melimpahkan kuasanya buat kita. Gak yakin, gak percaya. Lalu sesat-sesat itu melenceng. Menurut pemikirannya sendiri. Yang paling benar itu siapa? Tahu gak? Yang paling benar siapa? Saya sendiri. Pasti kita sendiri yang paling benar. Coba ketika siblings dengan saudara kalian, dengan kakak adik tengkar. Siapa yang paling benar? Ayo. Gue lah. Ketika kita ribut sama orang tua, siapa yang paling benar? Ya gue lah. Aku lah. Selalu kita merasa yang paling benar. Makanya hati kita jadi sesat. Makanya Amsal bilang begini loh. Banyak jalan yang disangka lurus. Gue yang paling benar ternyata berujung pada maut. Selalu ketika ada ketidakpercayaan dan kesesatan. Hati sesat itu merasa yang paling benar. Merasa yang paling hebat. Hati-hati loh generasi muda. Gak boleh merasa paling hebat, merasa paling benar sendiri. Bukan berarti kita tidak melakukan kebenaran. Lakukan kebenaran sebaik mungkin. Tapi harus punya kerendahan hati. Mau dikoreksi, mau dikasih tahu. Mau dituntun, mau diarahkan. Kadang-kadang kita perlu didisiplin. Disiplin itu kadang-kadang ditegur dengan keras. Di gereja ini kita punya komunitas, punya connect group, ada pemimpin rohani. Kadang mungkin, bukan karena pemimpin CG kalian galak, marah-marah, sukanya marah-marah. Tapi mungkin kadang-kadang menegur karena kitanya kelewatan mungkin melakukan kesalahan atau dosa. Bersyukur loh kalau ada orang tegur kita. Kenapa sih orang tegur? Karena sayang. Ada yang papa mamanya di rumah kalau kalian sering nge-game-nya melulu terus kelewatan terus disiplin kita kasih tahu jangan lupa mandi, jangan lupa belajar. Kita terganggu gak? Terganggu ya? Padahal papa mama itu karena sayang loh. Coba kita pikir ya, tidak selamanya orang tua itu dengan kita loh. Gak selamanya loh. Pastor Bernardnya kehilangan mama 5 tahun lalu. Gak tentu loh orang tua kita itu meninggal dunia setelah tua loh. Atau setelah kalian dewasa bisa bekerja sendiri. Ada jemaat anak muda yang juga meninggal orang tuanya. Gak tentu loh. Jadi makanya tadi kembali kalau orang tua itu mengingatkan kita. Mereka itu memang ditunjuk Tuhan sebagai wakil Allah. Cintai, kasihi mereka. Hormati mereka. Kalau dinasihati. Bersyukur loh ada orang yang ngasih tahu itu bersyukur. Supaya kita dijaga. Kita ini dituntun dengan baik. Karena tadi bukan iblis yang gak bisa diusir. Karena iblisnya itu ngotot ngeyel. Kuasanya lebih hebat. Dibanding kuasa Tuhan Yesus gak ada iblis lebih hebat. Karena muridnya tidak percaya sesat. Selalu problemnya karena tidak percaya. Kedua sesat hati. Sesat itu apa? Merasa diri paling benar.
Kalau tidak percaya jelaslah nggak yakin sama Tuhan. Yesus lahir di kota Bethlehem tapi dibesarkan di kota Nazaret, kota Kapernaum. Tahu nggak? Sebutkan kota yang paling sedikit Yesus lakukan mujizat. Kota mana? Kota Semarang. Bukan. Namanya kota Kapernaum, Nazaret. Hah? Padahal Yesus dibesarkan di situ. Setelah lahir dari Bethlehem sempat pergi ke Mesir, balik lagi ke Israel. Lalu dibesarkan belasan tahun bahkan puluhan tahun. Kan Yesus melayani waktu usia 30 tahun. Jadi sebelum usia 30 tahun Yesus dibesarkan di Nazaret Kapernaum. Justru di kota di mana Yesus ada. Di situ paling sedikit mujizat. Heran gak? Di kota luar malah lebih banyak. Padahal Yesus berkunjungnya mungkin lebih sedikit ke kota luar. Karena apa kalau kita baca Alkitab kita? Karena ketidakpercayaan orang-orang di Kapernaum. Jadi ketika kita tidak percaya sebagai generasi muda, ketika hati kita sesat merasa benar sendiri, Tuhan itu gak bisa bekerja dengan leluasa dalam hidup kita. Itulah sebabnya kenapa kita perlu doa puasa. Karena doa puasa mengalahkan atau mengatasi dua hal itu. Bukan kuasa Tuhan Yesus yang problem, kita yang problem. Kita alatnya, salurannya yang problem. Yang perlu dibereskan, yang perlu diperbaiki. Pastor Bernard, waktu seusia kalian pernah mengalami kebangunan rohani, Tuhan pakai untuk memenangkan sekolah dan kampus. Pastor Bernard punya keyakinan yang sama. Kak Ade, Ci Ade juga punya keyakinan yang sama. Generasi muda, kalian kan lebih muda dari kita ini. Tuhan bekerja jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat. Kita punya harapan demikian, kita punya ekspektasi. Dan gak perlu ditunggu tua dipakai Tuhan. Kalian bisa berdoa buat keluarga, kalian bisa menangkan orang tua bahkan bisa menangkan generasi, tak perlu tunggu tua. Asal hati kita percaya dan tidak sesat, itu problemnya. Jadi Yesus langsung melihat dengan jeli, dia tahu problemnya. Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat hati. Di mana ada ketidakpercayaan, ada kesesatan. Kuasa Tuhan stop. Tidak bisa bekerja, stagnan. Tapi sebaliknya di mana ada kepercayaan kepada Tuhan dan hatinya tidak sesat. Pegang firman Tuhan sungguh-sungguh. Di situ kuasa Tuhan itu melimpah. Dulu waktu Pastor Bernard masih 3 SMA. Itu doakan orang kelepasan dari kerasukan setan itu sering. Dan ternyata anak muda pun bisa dipakai demikian loh. Belum sekolah teologi loh. Pastor Bernard sekolah teologi ini kan baru jalan 4 tahun ini. Dulu malah sekolahnya elektro. Mana ada setan disetrum baru keluar. Karena Pastor Bernard lulusan elektro, gak ada setan disetrum. Ditengking dalam nama Yesus baru keluar. Disetrum gak ada, orangnya malah yang pingsan ya. Tapi meskipun gak punya pendidikan latar belakang itu, tapi karena belajar percaya, pegang firman Tuhan, gak sempurna juga sih. Tapi berbagai macam orang itu dilepaskan, dimerdekakan, yang terikat narkoba lah, terikat kuasa gelap lah. Waktu Pastor Bernard seusia kalian itu banyak pengalaman-pengalaman yang demikian. Karena Pastor Bernard cerita demikian, Pastor Bernard hanya ingin menunjukkan dipakai Tuhan itu gak perlu usia tua. Jadi jangan merasa underestimate, aku gak bisa apa-apa, siapa aku ini, enggak. Semua kita itu dipakai Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan yang mau pakai hidup kita. Perhatikan berikutnya ayat yang ke-18, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Gak ada kuasa yang lebih tinggi dibanding kuasa Tuhan Yesus. Jadi kalau suatu saat ya kalian generasi muda ketemu masalah. Orang tua kalian misalnya pekerjaannya masalah nih. Doa aja, Tuhan tolong papa mamaku. Tolong ayah ibuku. Adik kita, kakak kita sakit. Doa, Tuhan tolong. Perhatikan cara Yesus menegur iblis itu dengan keras. Keluar. Langsung sembuh. Memang gak selalu doa kita langsung dijawab instan. Kadang Tuhan mengizinkan waktu proses. Tapi yang singkat, yang cepat sama proses panjang sama-sama dari Tuhan. Gak selalu yang cepat itu lebih baik. Gak selalu. Karena kadang yang cepat diterima itu kadang-kadang kita anggap enteng. Pernah gak kita pengen satu barang, anggaplah handphone gitu, smartphone. Lalu kita nabung ya,
Nabungnya dari 1.000, 2.000, kapan beli handphonenya kalau cuma 1.000, 2.000. Nabung gitu. Kebeli handphonenya, Pastor Bernard pastikan. Handphone itu kalian akan jaga betul. Gak boleh dipinjam orang, gak boleh lecet. Selalu dielap, selalu ginclong. Karena belinya pakai uang sendiri. Dulu ingat Pastor Bernard beli motor. Punya motor pertama kali nabung lama kredit. Itu motornya selalu dicuci terus. Dielap terus, itu joknya sampai kinclong. Duduk aja kalau ngerem Pastor Bernard pun jadi set gitu. Karena saking, bukan karena sayang motornya tapi karena ngumpulinnya lama. Coba dikasih, gak tentu loh dirawat. Karena kita gak merasa memiliki. Sama dengan mujizat loh, kadang-kadang Tuhan itu izinkan lama jawabannya. Supaya kita tuh menghargai dan bersyukur dengan Tuhan. Makanya kalau doa lama dijawab Tuhan, jangan bersungut-sungut. Karena belum tentu jawaban doa yang cepat itu yang paling hebat. Belum tentu. Malah kita bisa kehilangan Tuhan ya. Kita doa pengen ini langsung. Kita doa pengen lipat langsung. Nanti kita nganggap remeh. Kita nganggap enteng Tuhan. Kadang-kadang doa yang lama dijawab itu puji Tuhan. Tuhan mau mengajar kita menghargai jawaban doa, terutama apalagi menghargai yang menjawab doa itu. Yaitu Tuhan sendiri. Tapi kembali ayat yang 18 menceritakan kepada kita dengan keras Yesus menegur. Berarti kuasa Tuhan itu di atas segalanya dan kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi kalau keluarga kita bermasalah, doa. Kalau papa mama kita ribut tengkar, problem keuangan, doa Tuhan tolong papa mamaku, tolong keluargaku. Adik kita sakit keras masuk rumah sakit, Tuhan tolong. Kalau ada yang kecelakaan, Tuhan tolong. Teman-teman kita gak kenal Tuhan, mereka hidupnya ngawur sembarangan, Tuhan tolong. Aku mau Tuhan pakai hidupku untuk memenangkan mereka. Ayat 18 menceritakan sebetulnya kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Anak muda gak boleh menyerah. Jemaat AOG gak gampang menyerah. Tuhan kasih fasilitas yang namanya doa. Supaya kuasa Tuhan dinyatakan. Ayat 19 perhatikan. Kemudian murid-murid Yesus datang. Nah ini bagus ya, mereka mau belajar. Ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mereka belajar. Dan Yesus juga gak marah-marah. Yesus ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Lalu ayat 21 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Katakan berdoa. Katakan berpuasa. Katakan lebih keras, berdoa dan berpuasa. Kenapa harus doa puasa? Karena ngurusin yang di hati ini loh. Berdoa berpuasa ternyata menyingkirkan ketidakpercayaan. Berdoa berpuasa membuat hati kita tidak sesat lagi tapi lurus. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berdoa berpuasa. Kenapa kita berdoa berpuasa? Kenapa dua hal ini selalu ada? Kalau ada doa, ada puasa. Ada puasa, ada doa. Ini memang gak bisa dipisahkan. Seperti tangan kiri, tangan kanan. Seperti sahabat baik. Seperti dua sisi dari satu mata uang koin yang gak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena doa adalah hal yang spiritual, hal rohani. Doa. Sedangkan puasa, hal yang alami atau natural. Lalu ketika kita berdoa, doa adalah disiplin rohani. Kita atur waktu untuk kita cari Tuhan. Sedangkan puasa disiplin jasmani. Ingat tadi puasa menurut Alkitab itu pantang makan. Kita berkata aku skip makan, bukan karena mau diet, mau kurus. Tapi ada yang lebih mulia dari itu. Yesus mengajar daging ini lemah, roh itu penurut. Kita berkata enggak, aku skip makan karena aku mau arahkan hatiku ke Tuhan dan aku mau menguasai dagingku. Yesus berkata begini, roh itu kan penurut tapi daging lemah, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa. Yesus mengajar waktu itu kepada murid-muridnya yang tidur melulu di Taman Getsemani. Padahal detik-detik kritis terakhir Yesus sebelum disalib. Jadi ketika kita puasa, kita sedang mendisiplin jasmani kita atau keinginan daging kita. Kita berkata enggak, aku mau skip makan dulu.
Dan ketika alarmnya berbunyi kan perut itu keroncongan lapar kan, ada alarmnya. Nah ketika kita lapar jangan bingung, aduh nanti mau buka puasa apa. Lihat aplikasi online mana yang diskon ini yang kita beli. Tapi kalau alarm berbunyi, kita tanyakan pada diri kita, sudahkah aku berdoa hari ini? Sudahkah aku memperkatakan firman? Sudahkah aku berbahasa roh? Sudahkah aku meninggalkan ketidakpercayaan dan percaya kepada Yesus? Sudahkah aku pegang kebenaran sehingga hatiku gak sesat? Ingat tadi problemnya adalah ketidakpercayaan dan sesat hatinya. Nah puasa itu ketika kita disiplin daging, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan supaya percaya dan tidak sesat. Yang ketiga, doa itu mengalihkan pandangan kita ke arah Tuhan. Puasa mengalihkan pandangan kita dari dunia ini yang hiruk pikuk, yang kacau ini. Lalu yang keempat, doa memanggil kita untuk fokus pada hal-hal yang kekal, pada hal yang menjadi kehendak Tuhan ketika kita berdoa. Puasa memanggil kita untuk meninggalkan kekhawatiran dunia. Setiap kita punya kekhawatiran. Tapi ketika kita puasa, kita meninggalkan kekhawatiran dunia itu. Yang terakhir ketika kita berdoa, kita ditantang iman kita untuk percaya penuh kepada Tuhan. Mengenai hal-hal yang rohani. Puasa untuk kita ditantang percaya penuh kepada Tuhan. Dia juga akan bekerja untuk hal-hal yang bersifat jasmani, natural, bersifat alami dalam hidup kita. Jadi bayangkan ya, doa mengarahkan kita kepada hal-hal yang rohani. Puasa hal-hal duniawi jasmani kita didisiplin, bayangin ya. Yang duniawi dikuasai, yang rohani pun dikuasai. Doa puasa, doa puasa, doa puasa. Itu yang membuat hati kita akhirnya bisa percaya penuh sama Tuhan. Itu yang membuat hati kita yang bengkok, miring kiri kanan, akhirnya lurus, tidak lagi sesat. Karena ketika kita doa, kita berurusan dengan hal-hal yang spiritual. Fokus kepada Tuhan. Tahu rencana dan kehendak Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan, itu doa. Sedangkan puasa, hal-hal yang natural, hal-hal yang jasmani kita disiplin daging kita. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi bingung dengan urusan begini dan begitu jatuh bangun dalam dosa. Bayangkan yang dunia kita handle dengan baik, yang rohani kita handle dengan baik. Kita satukan itu. Menjadi disiplin bagi kita. Disitulah Tuhan berkarya dengan luar biasa. Disitulah Tuhan kasih jawaban kepada murid-muridnya. Murid-murid punya mental sikap yang baik. Mereka gak malu, mereka datang ke guru mereka. Mereka tanya, guru kenapa kami gak bisa ngusir setan itu? Iya karena ada problem di hatimu kata Tuhan, karena kamu gak percaya. Kamu selesaikan itu dengan cara kamu berdoa berpuasa. Karena berdoa berpuasa akhirnya mengarahkan hati kita, iman kita hanya kepada Dia. Daging kita disalibkan keinginannya. Dan mata rohani kita tertuju kepada Tuhan. Kalau itu yang dikerjakan oleh generasi muda, sejak kalian masih muda, kalian punya roh, punya hati yang kuat, yang perkasa di dalam Tuhan. Tidak mudah goyah. Tidak mudah dihancurkan. Tidak mudah diombang-ambing. Kalian akan berdiri dengan kuat seperti seorang tentara. Dan berjuang sampai peperangan itu dimenangkan. Itulah sebabnya kenapa Pastor Bennett mencetuskan. Sepanjang 21 hari ke depan mulai Selasa besok. Senin kan masih libur tuh ada tanggal merah. Gak apa-apa itu terakhir kita liburan kembali, makan-makan dulu ya. Selasanya kita langsung puasa. Terus 21 hari sampai tanggal 6 Juni. Ya jadi aplikasinya adalah Pastor Bennett mengajak semua jemaat AOG untuk terlibat dalam doa puasa 21 hari. Ingat tanggal 17 Mei besok Selasa sampai tanggal 6 Juni. Goalnya ada 2. Yang pertama adalah personal revival. Katakan personal revival. Apa sih itu? Kebangunan rohani diri sendiri. Mungkin sepanjang 2 tahun iman kita morat-marit, maju mundur, on off. Orang tua kita bermasalah keuangannya, studi kita bermasalah. Kita galau sana, galau situ. Udah kita tata ulang. Hati kita menyala-nyala lagi. Alkitab berkata, Paulus berkata kepada jemaat di Roma, biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Kembali lagi jemaat AOG haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar perkara-perkara rohani. Haus dan lapar untuk dipakai Tuhan. Dengan doa puasa ada terjadi kebangunan rohani secara pribadi. Bahkan Pastor Bennett mengajak generasi muda jemaat AOG untuk kembali ibadah secara onsite. Mimpinya Pastor Bennett 100% jemaat AOG juga bisa hadir onsite. Baik jemaatnya, volunteer departemen maupun pemimpin-pemimpin CG-nya. Karena kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa.
dimulai dengan kebangunan rohani pribadi. Yang kedua, targetnya adalah church revival atau kebangunan rohani di gereja. Karena Pastor Bernard gembala regional, Pastor Bernard banyak dengar cerita, baik di lokal-lokal kita maupun di Semarang maupun satelit-satelit kita. Bagaimana Tuhan sedang pakai gereja Mawar Sharon. Banyak kuasa mujizat terjadi, pertumbuhan kuantitas, jumlah dan kualitas terjadi. Kita tuh grafiknya lagi gini tuh gitu. Tapi kita gak bisa selesaikan rencana Tuhan kalau kita gak nyiapkan hati kita lewat doa puasa. Jadi doakan terjadi church revival. Bahkan anak mudanya juga, jemaat AOG juga. CAD, KAD punya target berapa akhir tahun ini? 700 anak muda jemaat AOG. Sepakat mau garap? Yang sepakat kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, sepakat? Ada 700 jemaat AOG. Pastor Bernard setuju dengan imannya KAD, CAD, nanti kita kerjakan bersama-sama. Ada 700 anak muda. Makanya dibutuhkan doa puasa betul-betul. Nanti Agustus, September, Oktober ada CG Fund. Lalu 2 minggu lagi 26 Mei ada ibadah kenaikan Yesus. Kita mau berbicara mengenai Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Nanti ada maba juga yang mahasiswa pastinya. Jadi pokoknya wah excited banget. Di waktu-waktu mendatang Tuhan mau lakukan perkara-perkara luar biasa. Bahkan tadi Pastor Bernard bagikan di ibadah umum kita juga mau nambah 1 karena tempat gak cukup, parkir susah. Harus tambah ibadah umum nanti per awal Juni akan ada ibadah umum yang ditambahkan. Nanti pasti diinformasikan juga lah ke jemaat Tuhan. Tapi pokoknya adalah intinya ini. Tuhan tuh lagi lakukan perkara-perkara besar lewat gereja kita. Dan makanya kita mau serius. Seperti seorang peselancar. Kalian pernah lihat orang selancar itu? Begitu lihat ombaknya mulai naik, dia bawa papan selancarnya, dia berenang di atas papan. Setelah sampai ke titik tertentu, papannya ditaruh di atas air, dia berdiri di atas ombak itu. Kalau dia terlambat, dia gak bisa main-main di atas ombak. Sama juga, kita harus mengenali season, musim atau season. Daripada yang Tuhan percayakan termasuk di gereja kita. Untuk 2 hal itu, kita akan berdoa berpuasa. Akan ada panduan yang sudah dibagikan atau nanti akan dibagikan. Ada PDF-nya, nanti di broadcast. Itu isinya panduan berpuasa. Lalu pokok-pokok doanya ada di situ. Tinggal diikuti saja. Atau nanti di media sosial kita juga. IGGMS Semarang juga akan diposting untuk pokok doanya. Yang pasti kita akan terlibat bersama-sama. Lihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara dahsyat terjadi melalui kita. Sekali lagi yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.